Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kang Asik di channelnya Sahabat YouTuber Pemula. Berjumpa dengan Kang Asik, biasa teman-teman, pokoknya apapun dan bagaimanapun keadaan kita, insya Allah kita asikin saja. Dan pada hari ini Kang Asik akan membuat konten karena sudah beberapa hari ternyata konsisten itu susah ya teman-teman. Apalagi berbenturan dengan pekerjaan yang wajib yang harus dilakukan untuk mencari nafkah. Nah ini akan tetapi kadang-kadang pada waktu kita scroll dan lain sebagainya pada HP kita ataupun pada layar monitor komputer kita, khususnya di dunia platform YouTube, kalau kalian masih perhatikan ada beberapa memang para pakar di bidang YouTube mengatakan bahwa untuk subscribe kemudian jam tayang, walaupun ada batasnya untuk 1000 subscribe dan 4000 jam tayang, itu sesungguhnya adalah sebuah cara atau sebuah pintu untuk mengantarkan kita kepada monetisasi. Karena yang kasih rasakan beberapa tahun ke belakang, dan channel ini sudah berusia 3 tahun, dan yang 2 tahun aman, yang 1 tahun ini tidak aman karena tidak konsisten, sehingga berakibat pencapaian jam tayang tidak konsisten dan turun secara otomatis begitu di akhir tahun. Didiskualifikasi sehingga monetisasinya dicabut itu. Nah ini artinya bahwa untuk teman-teman, pada saat kita scroll mencari informasi tentunya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Pada saat kita ingin membangun konten, baik itu cara editing, bagaimana cara membuat thumbnail atau membuat banner, atau sekedar untuk mencari ide dan lain sebagainya yang berkaitan erat dengan membangun konten. Dan ini sebetulnya yang saya rasakan sungguh sangat melelahkan ya teman-teman. Kadang minggu ini kita semangat, minggu kemudian kita tidak semangat, apalagi apabila kita disuguhkan manakala melihat subscribe anjlok turun, yang tadinya misalnya 100 jadi 95 jadi 90, nggak karuan, padahal alasannya apa juga nggak paham kita. Kemudian untuk jam tayang juga kadang berkurang, sama tidak jauh dengan subscribe. Hanya beberapa hari ke belakang ketika Kang Asik mengupload lagi, walaupun tujuannya bodoh amat lah mau ada subscribe ataupun jam tayang bertambah dan tidaknya, ketika pada waktu itu balik lagi monetisasinya dicabut, jam tayang tinggal 41 nih jam. Kang Asik berupaya 1 minggu full tiap hari 1, padahal itu jam tayang sampai sekarang tidak terasa sudah hampir 60. Berarti itu kan bertambah berapa jam ya? Kalau 41 ke 60 19 jam, lumayan kalau dipikir 19 jam yang nonton, padahal video cuma gitu-gitu doang. Jangankan orang lain, saya sendiri juga yang melihat juga ini yang diomongkannya berbelit-belit, emang iya. Orang tidak dikonsep. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang beralasan begini, bahwa ada satu pendapat pakar, ini beliau ini ada orang teater ya, orang perfilman, memang jam tayangnya juga sudah sangat tinggi karena dilihat daripada subscribe-nya sudah belasan ribu ya, udah puluhan ribu. Beliau mengatakan bahwa YouTube ini sekarang itu sudah seperti sinetron. Nah ini kan menarik ya. Jadi seperti sinetron ini apa? Jadi kita ingat lagi, kita sedang nonton sinetron, tiba-tiba ada iklan, gondoknya minta ampun. Karena apa? Berarti sinetronnya kan bikin penasaran. Sinetronnya menarik. Manakala sinetron menarik, kemudian bikin penasaran, sudah dijamin di situ ada value, ada nilai, ada sesuatu yang disampaikan. Kan seperti itu. Itu pertama teman-teman, yang dikatakan bahwa konten itu harus bernilai. Jadi ada tujuan tertentu. Kadang beberapa tahun ke belakang lagi, waktu itu konten Kang Asik berusia 2 tahun setelah monetisasi, ada yang menyarankan Kang Asik ini bagus loh, daripada membuat konten-konten berikutnya padahal ada sesuatu video yang bagus, itu Kang Asik sudahlah
harus konsisten di editing video. Emang iya juga ya, ketika Kang Asik membuat misalnya bagaimana nih cara mendatangkan subscribe yang cepat melalui shortcut, ya ternyata konsumsi orang-orang Indonesia itu teman-teman mau tidak mau itu kebanyakan yang hiburan, kemudian yang konyol, kemudian yang jahil gitu ya, kemudian berita-berita yang bikin hati penasaran, kadang-kadang bikin hati frontal juga gitu ya. Teman-teman bisa lihat lah, kadang-kadang adegan-adegan yang mengarah ke jahil itu cepat banget ya teman-teman. Walaupun memang shortcutnya itu, walaupun emang video shortcutnya itu yang pendek-pendek, jadi ya durasi 1 menit, asalkan ya bikin tertawa, bikin penasaran, bikin aneh, ya sudah akan banyak ditonton. Seperti itu ya kira-kira. Kemudian untuk membuat konten video, ini khususnya kepada pemula, apalagi suka mengeluh, saya nggak bisa ngedit, saya nggak mengerti tentang pencahayaan lah, pengambilan gambar. Itu sudah dicoba sama saya, videonya yang aktif, kemudian gambarnya yang ganti-ganti. Tapi pertanyaannya saya sendiri juga bingung, kenapa ya kok videonya ini perasaan ngeditnya juga udah hampir sejam dibikin bagus. Tapi yang nontonnya paling-paling puluhan. Tapi begitu Kang Asik coba-coba di meja ini, ada yang sampai 10.000 beberapa hari juga viewernya. Ngomongnya yang ngelantur, diedit juga enggak, tapi kenapa bagus gitu ya. Sampai hari ini saya sendiri banyak bertanya loh teman-teman, bagaimana sih sebetulnya membuat konten video itu. Ya taunya yang bernilai gitu. Yang bernilai itu kan berarti yang berisi. Yang berisi itu yang berarti kan ada sesuatu yang disampaikan. Ya kadang-kadang kalau dikatakan algoritma YouTube ini masih dibilang misterius juga bisa ya. Mungkin misterius. Mungkin teman-teman rasakan. Kemudian ada hal yang sekarang cukup sangat membantu kalau kata Kang Asik, padahal ini sudah menjadi fenomena, yaitu tentang kehadiran AI atau Artificial Intelligence. Itu sebetulnya kalau lihat Kang Asik itu 50-50 ya, yang 50 yang setuju, yang 50 juga yang tidak. Terlepas dari yang setuju ataupun tidak, ketika hadirnya AI, kalau menurut Kang Asik ini sangat membantu. Contohnya nih, kalau dalam membuat konten ya, kita tinggal bilang saja, misalnya tema kita apa sih hari ini, tentunya yang bersangkutan dengan tema yang ada di konten video kita. Kita tinggal bilang saja. Sebetulnya AI itu sebagai asisten ya teman-teman, asisten kita yang setia. Kenapa setia? Jam berapa saja AI itu ditanya, beliau akan menjawab. Jam berapa saja beliau ditanyakan tentang keinginan kita, baik itu tentang teknik ya, tentang sejarah dan lain sebagainya lah, beliau akan menjawab. Hanya saja yang namanya AI, karena beliau adalah robot. Kenapa robot? Karena bahasa mesin. Jadi ya kekurangannya beliau itu tidak punya inisiatif ya, tidak punya keinginan. Kenapa saya sebutkan asisten yang setia? Ya karena itu tadi, selagi kita bangun, selagi kita bertanya, maka AI akan menjawab. Balik lagi ke permasalahan tentang membuat konten di YouTube. Jadi alasannya kalau sekarang itu kehilangan misalnya inspirasi, kehilangan narasi, kehilangan caption manakala kita akan membuat konten video, untuk zaman sekarang sudah tidak masuk akal sebetulnya. Karena apa? Ada AI. AI akan menjawab. Bukan berarti AI segalanya. Balik lagi ke pembicaraan tadi bahwa AI itu akan inisiatif dan akan pandai menemani kita manakala yang disuguhkan ke beliau, ke AI itu ya terkonsep. Karena apa? Ya harus kenalan. Ibaratnya kita nyuruh orang lain atau nyuruh temen
manakala tidak ada ikatan nurani atau tidak saling kenal, maka menjawabnya kan semau gue, asal-asalan. Beda lagi kalau ada ikatan batin. Nah, maksud Kang Asik pada kesempatan ini, ketika ada AI, itu teman-teman jangan pernah ngeluh mencari judul video apa sih. Gampang banget sebetulnya. Kemudian narasinya seperti apa ya? Kang Asik sebutkan, sungguh sangat gampang. Kang Asik bagaimana untuk membuat thumbnailnya, kan harus bisa desain dan lain sebagainya. Iya betul, bisa desain lebih bagus. Tetapi karena kehadiran AI ini akan sangat mempermudah. Termasuk membuat banner dan lain sebagainya, pokoknya dipermudah dengan AI. Sekali lagi catatannya, kita harus dekat sama AI. Bagaimana dekatnya? Ya kita perkenalkan diri. Contohnya Kang Asik akan membuat konten video ini. Ini tentu akan berbicara tentang AI. Dan Kang Asik itu berbicara seperti ini walaupun tidak kontekstual ya, tidak dibaca, tetapi isinya ingat. Ini yang disampaikan oleh AI. Bagaimana caranya? Caranya ngobrol seperti ini ke AI. Perkenalkan, saya Kang Asik, saya konten kreator. Sudah mempunyai subscribe 3.500 lebih dan sering hilang. Jam tayang juga sekarang berkurang karena monetisasinya dicabut. Akan tetapi hari ini, nah itu kan tadi perkenalan. Akan tetapi hari ini sebutkan kebutuhan kita. Kang Asik ingin membuat konten video yang membahas tentang AI. Ingin mencapaikan pengalaman Kang Asik kepada pemirsa. Buatkan captionnya, buatkan narasinya. Kurang lebih adalah 15 menit. Gitu. Dan buatkan judulnya sebanyak 10. Enter, semua hadir teman-teman. 10 judulnya ada. Itu baru menanyakan judul. Setelah menanyakan judul, yang 10 itu kita pilih mana yang kita suka nih, kumpulkan misalnya. Saya suka nomor 1, ambil. Nah, di copy aja ambil. Terus bawa ke halaman baru. Saya suka judul ini untuk konten video hari ini. Buatkan narasinya untuk durasi 15 menit. Buatkan, itu semua akan ada teman-teman. Bacaannya akan ada, tinggal kita mempelajari. Jangankan membuat konten video cuma sehari, itu ditargetkan 30 hari, sebulan. Asal kita mau, asal kita memperkenalkan dirinya, kemudian kebutuhan kitanya disampaikan dan keinginan kita seperti apa, AI akan menjawab insya Allah. Jadi ini terus terang saja generasi sekarang itu sangat dipermudah dengan AI. Dan bagi teman-teman jangan anti dengan AI, karena secara tidak disadari manakala teman-teman scroll atau mencari di YouTube dengan kata kunci, apa dianggapnya itu bukan AI? Itu adalah AI. Begitu ditanyakan, maka YouTube ataupun Google akan menjawab sesuai apa yang akan kita tanyakan kepada beliau. Itu sebetulnya adalah AI. Jadi bagi agak yang idealis sedikit, ngapain AI, nggak alami, kata siapa? Orang AI tidak akan menjawab kok kalau kita tidak ngomong, kalau kita tidak membuat konsep. Jadi ini kabar baru. Malah kalau menurut Kang Asik sih sudah lama ya, hanya jarang dipergunakan. Ini konten kreator khususnya pemula ini jarang menyentuh. Sementara AI itu di WA pun itu sudah ada yang lingkaran hijau ya. Yang sekarang berubah jadi kayak ada bunga sisinya. Di situ juga sama bisa ditanyakan seperti apa yang Kang Asik sampaikan tadi. Maka akan menjawab, semuanya akan menjawab. Jadi tinggal kita mau saja. Nah itu. Jadi balik lagi, kenapa ada yang mengatakan bahwa konten video di platform YouTube itu sekarang sudah seperti sinetron. Jadi memang intinya ya harus menarik, walaupun editingnya pakai aplikasi yang canggih, transisi gambarnya yang canggih dan sebagainya. Yang Kang Asik rasakan, apakah menjamin? Tidak, tidak menjamin. Pokoknya yang penting teman-teman tetap semangat bareng sama Kang Asik. Dan sekali lagi Kang Asik ini tidak menggurui. Kang Asik membuat konten ini
Apalagi kalau bukan seperti ini berbicara. Ini hanya pengalaman saja. Baik, itu saja, berjumpa lagi di konten video berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.